dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Tapi kalau melihat per hari ini kekuatan politik PKB, suara pemilih NU itu tidak ke Muhaimin Iskandar, tidak juga ke Anies Baswedan. Lebih dari 22%, 24% itu ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Aniesnya 13%. Ini suara pemilih NU. Pemirsa, hadir di resepsi 1 abad di Gor Sidoarjo, Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ribuan nahdien dan diteriaki Presiden 2024. Bismillah Presiden 2024. Amin, amin. Ganjar, amin, amin. Amin, amin. Presiden 2024, Pak Ganjar, amin, amin. Basis pemilih nahdien itu memang pilihan politiknya adalah PKB. Tapi ketika bicara tentang capres, mereka tidak memilih Muhaimin Iskandar. Pemilih NU itu banyak memilih Ganjar Pranowo, dan hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin dan Anies. Dari 9,6% pemilih PKB itu hanya 1 atau 2%-nya saja yang memilih Muhaimin Iskandar. Karena kita ingin menang, yang harus diajak itu kekuatan Nahdien, kekuatan NU. Ketika Bang Surya mengajak salaman dengan Bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Mereka tidak memilih Muhaimin Iskandar. Pemilih NU itu banyak memilih Ganjar Pranowo. Bismillah Presiden 2024. Amin, amin. Ganjar, amin, amin. Amin, amin. NU itu memang secara kepartaian pilih PKB, tapi bicara tentang pilpres mereka hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin Iskandar, apalagi yang mau memilih. Dan sudah beberapa kali dibuktikan oleh Gus Imin bahwa koalisi yang bersama PKB selalu menang, dan saat ini adalah momentum yang baik buat PKB untuk menunjukkan kembali kepada mandat sejarah kelahiran PKB, bahwa PKB adalah alat perjuangan politik Nahdlatul Ulama. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Terlihat dari hasil survei, masyarakat NU sendiri menginginkan bahwa orang yang mengaku NU atau bahkan orang-orang NU yang memilih PKB adalah mereka yang tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan. Tapi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gudur itu mengatakan bahwa sulit bagi pihaknya untuk mendukung orang yang pernah mengkudeta ayahnya dari kepemimpinan di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta, dikutip dari Tribun News Selasa 5 September 2023. Sulit, posisi kami sulit, imbuhnya. Yeni menjelaskan bahwa Gus Dur digulingkan oleh Caimin melalui Muktamar PKB di Ancol pada tahun 2008. Muktamar Ancol kurang apa terang benderangnya. Di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur dikudeta, tegasnya. Dalam hal ini Yeni juga mengungkapkan pihaknya telah memberikan peringatan sejak awal ketika Caimin disebut akan mendampingi Prabowo Subianto. Ketika waktu itu Caimin masih berkoalisi dengan Pak Prabowo, saya sudah menyatakan secara terbuka posisi kami. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur, kata Yeni ketika ditemui di kantor PBNU Jakarta Selasa. Yeni lantas menegaskan alternatif pilihan politiknya untuk mendukung capres kini tinggal Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Kami para anak buah Gus Dur, pengikut Gus Dur, ya pilihan politiknya tinggal dua dan sedang kami olah. Kami melakukan proses komunikasi dengan kedua kelompok tersebut, kelompoknya Pak Prabowo dan
Pak Ganjar, kata Yeni. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapatkan dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres. Kalau pendampingnya Caimin, akan berat sekali mendapatkan dukungan dari seluruh pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia, kata Yeni ketika berbincang dengan cnnindonesia.com di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa PKB resmi bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan sekaligus diikuti dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Deklarasi Anies Caimin itu juga membuat Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungannya ke deklarasi Anies Caimin itu juga membuat Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. PKB sendiri sebelum berkoalisi dengan Nasdem dan PKS sempat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Para sahabat sekalian, berkaitan dengan hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalif Stakuf menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bukan partai yang mempresentasikan Nahdlatul Ulama. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menekankan NU sudah memutuskan lewat forum muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis. Nggak ada PKB representasi dari NU. NU ini sudah keputusan muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis. Jadi semuanya sama saja, ujar Gus Yahya saat ditanyakan terkait apakah betul PKB merupakan representasi NU. Gus Yahya menilai meski PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, akan tetapi posisi PBNU kala itu sekedar sebagai fasilitator. Sebab, kata dia, ada warga NU yang memiliki aspirasi ingin membuat partai. Ia juga mengatakan PBNU sudah tidak ikut campur lagi setelah partai itu terbentuk lantaran melepaskan diri dari politik praktis. Sudah habis itu, sudah sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk diantaranya warga NU. Siapa yang mendapat kepercayaan, ya silakan, kata dia. Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan tak boleh ada calon presiden dan calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Ia juga menekankan tidak ada partai politik yang boleh mengatasnamakan NU. Buat siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing. Nggak ada yang atas nama NU. Apalagi atas nama Islam pasti tidak ada, kata Gus Yahya. Baru-baru ini petinggi PKB dan PBNU kembali saling berkomentar terkait pendapat NU. Baru-baru ini petinggi PKB dan PBNU kembali saling berkomentar terkait mandat NU. Perdebatan ini muncul setelah Caimin mengatakan PKB akan pakai daya tarik NU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian dari NU. Pernyataan Caimin ini lantas direspon Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung. Sulaiman menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada PKB. Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah, kata Sulaiman dalam keterangannya. Para sahabat sekalian, begitu juga dengan pendapat Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Prayitno mengungkapkan bahwa pemilih Nahdlatul Ulama lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo ketimbang Anies Baswedan atau Prabowo di Pilpres 2024. Belum diketahui pasti kemana arah dukungan pemilih NU. Menurut Adi, Ganjar dianggap sebagai replika politik dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Wajar kalau kemudian NU lebih banyak ke Ganjar karena sejak awal memang pemilih NU itu lebih ke Jokowi, kata Adi kepada tribunnews.com Kamis 7 September 2023. Terlebih, dia menuturkan bahwa keluarga besar istrinya Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti, adalah dari NU. Saya kira itu juga menjadi pintu masuk. Jadi pintu masuk ketiga dari P3 yang juga banyak pemilih NU di dalamnya, ujar Adi. Namun, Adi menjelaskan bahwa dukungan pemilih NU tidak hanya kepada salah satu kandidat bakal calon presiden atau capres. Harus diakui pemilih NU itu dari dulu tidak pernah solid, pasti bias ke berbagai calon, ujar Adi. Menurutnya pemilih NU juga ada yang mendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan walau tidak signifikan. Oleh karena itu,
Memang suara NU ini menjadi seksi dan menjadi penting karena merupakan ormas terbesar di Indonesia, kata Ade.